Islam bersama Alimah, dan topik kita kali ini adalah menyiasati Lebaran tanpa PRT. Mbak Nining, tadi kita bicara banyak soal baju baru dan bagaimana mengartikan itu secara substansial. Yang menarik adalah bagaimana salah satu mengubah atau mempunyai cara pandang baru adalah dalam membangun relasi. Ini yang menarik adalah kadang orang itu sebetulnya siap untuk berbagi kerjaan ya, terutama ketika PRT mudik kemudian tiba-tiba pekerjaan domestik yang tadinya ada yang bertanggung jawab harus dikerjakan sendiri. Nah, laki-laki saya kira ini umum terjadi. Pada umumnya tidak terbiasa dengan pekerjaan itu, dan mungkin salah satu hambatannya adalah pemahaman agama yang mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Menurut Mbak Ning, apakah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bisa diartikan bahwa pekerjaan domestik itu tidak menjadi kewajiban dari laki-laki? Bicara soal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sendiri kan seringkali kan gini, masyarakat salah kaprah cuman dibaca sampai di situ doang. Padahal kan ada terusannya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadzalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada persyaratannya. Persyaratannya ada persoalan yang satu urusan fadilah. Ada kelebihan, ada sesuatu nilai plus yang membuat dia itu sendiri kan dihormati. Dan yang kedua ada persoalan nafkah. Bagaimana kalau toh misalnya nafkah itu sendiri kan merupakan sesuatu yang diupayakan bersama. Sekarang kan kalau misalnya diupayakan bersama ya konsekuensi logisnya bahwa pekerjaan domestik pun juga harus dikerjakan bersama-sama. Jadi perempuan sudah support. Yang saat ini yang terjadi adalah double burden. Double burden itu adalah perempuan, beban ganda perempuan karena dia mengerjakan pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik sekaligus. Sementara laki-laki misalkan yang dulu orang bilang peran ganda wanita gitu, tapi tidak pernah diperkenalkan istilah peran ganda pria. Nah, mungkin istilah peran ganda pria itu tadi perlu diperkenalkan ketika misalnya waktu Lebaran dan sebagainya, karena pekerjaan domestik pada hakikatnya bisa dibagi, bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Dan kalau toh misalnya masyarakat itu sendiri kan nanti berubah ya, ini bisa menjadi sebuah tradisi baru bahwa mungkin tidak harus bekerja pekerjaan rumah tangga itu bergantung sepenuhnya pada PRT. Ini yang terjadi kan karena bergantung sepenuhnya pada PRT karena dia menganggap bahwasanya oh itu bukan pekerjaan saya, itu bukan urusan saya gitu ya. Itu urusannya si Mbak gitu kan. Itu dan sudah didelegasikan sama si Mbak. Nah, padahal kalau toh misalnya ini rumah saya, ini keluarga saya, ada hal-hal yang setiap hari saya makan, setiap hari ada baju kotor, dan ini menjadi ada sekali rumah harus bersih dan harus disapu, dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Semua orang akan menjaga itu semua. Nah, kalau dikaitkan mungkin lah saya kan, kalau toh misalnya dikaitkan dengan salah satu teks yang menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jauhkan diri dan keluargamu dari api neraka, termasuk neraka di dunia. Neraka di dunia itu adalah kesengsaraan, situasi tidak nyaman di dalam rumah dan sebagainya itu. Artinya sebetulnya ayat itu tidak bisa difahami sebagai pembakuan peran ya, karena kemudian walaupun kepala rumah tangga menurut saya justru bertanggung jawab ya Mbak Ari terhadap apa yang terjadi di luar dan di dalam. Nah, kita mungkin perlu belajar dari cerita kisah-kisah Rasul ya, bahwa Nabi sendiri menjahit bajunya yang robek, membuat sendiri terompahnya. Itu sendiri kan sebenarnya kan kisah-kisah bahwa Nabi pun juga terlibat total dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang selama ini asumsinya adalah pekerjaan perempuan. Nah, saya pikir Lebaran itu adalah sebuah momen bagus lah sebuah momen bagus untuk berefleksi dan justru menempatkan memaknai ulang apa yang kita lakukan sehari-hari, termasuk dalam bagaimana kita menjalankan tugas rumah tangga selain gitu ya, kesadaran bahwa kita itu sendiri kan membutuhkan pihak lain, dan karena kita membutuhkan pihak lain, otomatis dia memiliki hak yang hak itu harus dipenuhi. Sekali lagi adalah persoalan hak yang harus dipenuhi. Mbak Ari sendiri kalau berbagi tugas di dalam rumah tangga ini kan menyangkut bagaimana mensiasati Lebaran tanpa PRT, sementara PRT biasanya tugas rumah tangga dilakukan oleh mereka lalu harus dilakukan sendiri. Nah, di samping hambatan agama itu biasanya
memang ada Mbak Ari, katanya masyarakat yang menganggap aib kalau laki-laki itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya. Sehingga kemudian walaupun laki-lakinya siap itu kadang-kadang tidak siap dengan anggapan orang. Menurut Mbak Ari bagaimana? Lah, anggapan itu, nilai itu yang memang harus diubah. Karena sudah jelas-jelas terjadi pergeseran ya, nilai-nilai sosial itu di seluruh dunia. Dan ini bersumber dari memang apa ya, perubahan-perubahan sosial pemuka-pemuka agama sendiri, khususnya Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam di Maroko misalkan, terus di juga Tunisia, iya di Tunisia. Artinya ada pemberontakan-pemberontakan dari Islam, orang Islam sendiri yang merasa ini bukan ajaran Islam. Kenapa mengatasnamakan Islam kemudian untuk alat menindas perempuan, menindas sekelompok minoritas, hal itu? Saya kira kalau memang pemahaman Islam apapun yang kemudian berimplikasi pada ketidakadilan, kita bisa mengatakan mungkin ada persoalan di dalam pemahaman. Tapi sebetulnya kalau inti kerjasama itu spirit di dalam Islam. Mbak Nini mungkin akan menyampaikan sesuatu yang penting, tapi kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam bersama Alimat. Kita akan segera kembali.